Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Uliatri Suciati, NIM 134, Prodi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian yang selanjutnya, yaitu tentang rumusan masalah. Penelitian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara dasolen dengan desain tidak sesuai. Masalah khususnya yang berbentuk persoalan atau problem adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian atau aplikasi teori. Menurut Mustika Z, masalah merupakan segala sesuatu yang belum ditentukan pemecahan atau jawabannya, suatu teka-teki yang menuntut pemecahan ilmiah karena jawabannya hanya mungkin didapatkan melalui penelitian atau cara kerja ilmiah. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jenis-jenis masalah penelitian. Masalah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis menurut Sugiono, antara lain yang pertama, permasalahan deskriptif, merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Yang kedua, hubungan kausul, hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen, variabel yang dipengaruhi. Dan yang terakhir, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan ini adalah hubungan yang saling pengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Menemukan sumber masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. Yang pertama, textbook. Yang kedua, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga, proceeding. Yang keempat, tesis atau disertasi. Yang kelima, jurnal. Keenam, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Ketujuh, pengalaman pribadi. Ke-8, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Yang ke-9, pernyataan pemegang otoritas. Yang ke-10, perasaan intuitif pribadi. Menggali masalah. Yang pertama ada fenomena bisnis. Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua, gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru dengan berbagai sumber bacaan. Yang terakhir, gap riset. Gap riset ini seperti ada variabel yang sama, tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, ada 2 penelitian dengan hasil yang beda. Data ini biasanya melalui jurnal hasil penelitian seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Seperti menurut Zakia, menemukan fakta bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan. Sedangkan menurut Darmayanti, yang menemukan fakta bahwa service performance yang baik tidak selalu menghasilkan kepuasan nasabah. Identifikasi masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum jadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik yang layak untuk diteliti. Pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan 2 arah. Satu, dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis. Dan yang kedua, dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya, menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Rumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar
pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah penelitian. Rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Rumusan yang baik ialah jika yang pertama mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visibel atau dapat dipecahkan, konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi penelitian, dukun kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. Yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kedua, singkat, jelas, dan padat. Ketiga, memberi petunjuk, dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Dan yang keempat, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan, dan untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian, singkat dan spesifik, diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Contoh tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai. Contoh tujuan penelitian menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Merumuskan judul. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah atau masalah-masalah yang akan diungkapkan. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Hubungan tema, topik, dan judul. Tema yaitu mengenai perilaku tentang konsumen, topik mengenai green marketing, dan judul mengenai kajian perilaku green marketing konsumen. Pertimbangan dalam memilih judul. Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya atau populasi dan sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Dan yang terakhir, judul hendaknya yang sedang aktual. Judul hendaknya dibuat secara singkat, jelas, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul, tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain, pergunakan istilah yang sudah umum, pergunakan bahasa baku, dan tidak lebih dari 3 baris, karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Contoh judul seperti hubungan antara dimensi kualitas jasa, nilai nasabah, dan kepuasan nasabah pada Bank Jatim di Madura. Sekian penjelasan dari saya mengenai perumusan masalah penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.